Bentar ya. Ini sih, ini, ini udah kelihatan belum guys? Kelihatan. Oke, oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin lagi aku Icang. Jadi kita malam ini mau belajar. Oh ya, itu ya thank you lah. Kita mau belajar, mau review bareng-bareng tentang PA. Tuh. Sebenarnya buat yang malam ini sebenarnya apa namanya sistemnya lebih ke arah review aja sih guys. Kita review bareng-bareng gitu daripada aku ngajarin semuanya dari awal gitu. Oke, biar cepet aja kita langsung mulai aja. Kalau misalnya PA ini kita kebanyakan apa ya? Eh, Kayaknya kebanyakan tuh makrosnya. Pertama ada eh, tentang kembar dampit atau kembar siam atau conjoined twins. Ini jenis-jenisnya ada banyak beberapa. Kalau misalnya teman-teman yang penting apa sih namanya tahu penamaannya aja. Kalau misalnya Thoracoomphalopagus itu dada sama perut. Ini based on BPP sih. Ada Thoracofagus, di toraksnya aja, dadanya. Terus ada omfalo itu perutnya aja, kranio itu palanya gitu. Ini penyebabnya ada apa sih namanya kegagalan berpisah di lebih dari 13 atau di hari ke-13 nggak tahu. Pokoknya lebih dari 13 deh kalau nggak salah di PPT. Tapi ini aku ambil kata-kata berdasarkan PPT Prof ya gitu. Intinya ada kegagalan berpisah gitu. Nah, sebenarnya kalau jenis apa sih namanya kembar ini buat yang kembar yang conjoin ini dan kembar damai itu ada dua. Ada yang sebenarnya jenisnya simetris. Nah, ini simetris tuh yang ini nih guys, yang torako, omfalo, bla bla bla. Yang ini. Ini nih simetris. Nah, kalau misalnya yang asimetris atau yang nggak simetris itu suaraku jelas kalian takutnya jauh. Ada yang dia itu satunya mengecil atau enggak satunya itu dia ada di dalam tubuhnya yang satunya. Jadi kayak seolah-olah dia parasit gitu. Ya. Oke, jadi kalau yang kembar dampit ini kegagalan berpisah buat yang monozigot, kembar monozigot, terus dia simetris untuk kalau misalnya jenis yang empat ini. Ya, aman, aman. Oke, next. Terus habis itu kita ada yang amonali kongenital. Kalau yang tadi itu uh, kembar siam. Nah, kalau misalnya yang ini itu adalah bibir sumbing. Nah, bibir sumbing ini sebenarnya kalau dari jenis ganggu fungsional enggaknya, itu dia tergantung struktur mana yang kena. Ini udah PBL juga. Kalau misalnya bibirnya doang yang kena, ya bibirnya aja, itu nggak menimbulkan suatu gangguan fungsional gitu. Tapi kalau misalnya yang kena itu sampai ke palatum, sampai ke maksila, itu tuh dia bisa menimbulkan gangguan fungsional gitu. Gangguan fungsionalnya apa aja? Ada aspirasi makanan sama ada suaranya itu jadi jadi sengal gitu. Jadi suaranya keganggu gitu ya. Jadi kalau misalnya bibir sumbing, tingkat keparahannya tergantung dia kena di organ apa. Kalau misalnya bibir doang, berarti dia nggak mengganggu secara fungsional. Tapi kalau misalnya sampai palatum, sampai maksila, itu ganggu fungsional gitu ganggunya aspirasi makanan sama bisa keganggu suara gitu. Nah, ini untuk penamaan-penamaannya ini ada yang labioskisis berarti labionya aja bibir sumbing. Kalau labiogenato, genatonya itu jadi maksila. Kalau labiogenato sama palato berarti ada bibir, ada maksila sama ada palatum. Ya, gitu. Oke. Kita next aja dulu. Terus ada yang penyakit Hirschsprung. Nah, sebenarnya Hirschsprung ini itu adalah kondisi di mana tidak terbentuknya ganglion. Ya, kalau ganglion ada dua, ada di eh, lapisan submukosa sama ada di lapisan muskularis gitu di kolon. Nah, kalau yang misal di submukosa itu namanya adalah plexus Meissner. Kalau yang di antara dua lapisan otot gitu ya di lapisan muskularis itu namanya ada plexus Auerbach gitu. Berarti Meissner itu submukosa, Auerbach itu di muskularis. Hirschsprung itu berarti tidak terbentuk ganglionnya pada kolon ini. Nah, yang nggak kebentuk itu adalah bagian yang sempit ini. Jadinya kalau bagian sempit ini nggak bisa apa sih namanya nggak bisa gerakan ususnya buat ngedorong ke bawah. Nah, jadinya yang ininya kestak, kehambat, terus yang ini kumpul.
gitu. Nah, jadinya gambarannya kayak di gambar eh, gross punya kita. Nah, di bagian yang sempit ini adalah segmen yang aganglionik, jadi nggak punya ganglion. Ganglionnya ada ganglion Meissner sama di plexus Meissner sama ada di plexus Auerbach, gitu ya. Ini dia nggak ada, tapi yang melebar itu adalah part yang normal. Itu adalah bagian yang punya ganglion, gitu. Ini secara makrosnya. Tapi kalau secara mikroskopik, kita lihat kalau yang bagian eh, normalnya, ini kita bisa punya lihat ada plexus Auerbach ini di antara dua lapisan otot nih. Ini berarti plexus Auerbach. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat di bagian submukosa, plexusnya Meissner. Cuman kan itu bagian histo. Yang penting kita tahu aja harusnya kalau misalnya Hirschsprung nggak ada ganglion Meissner, ganglion pada plexus Meissner sama di plexus Auerbach gitu. Nah, buat di kasus ini dia punya nih ganglion-ganglion itu yang gambarnya kayak ini telur ceplok ini guys. Jadi dia ada bulat, terus ada titik di situnya. Nah, itu adalah ganglion gitu. Dan normalnya dia harusnya punya nih ganglion untuk bisa mengatur si pergerakan kolonnya ini bisa peristaltik segala macam, akhirnya bisa kebuang lah itu annya kan. Nah, kalau misalnya dia nggak punya ganglion, nih kayak gini misalnya, dia nggak ada nih guys gambaran kayak telur ceploknya. Itu akhirnya dia berkompensasi lah berusaha oh gimana ya biar saya bisa ngedorong ini berak-berakan yang ada di sini itu bisa turun gitu akhirnya dia mencoba dengan menebalkan lah si sarafnya cuman kan nggak guna kan jadinya jadi kayak karena nggak ada ganglion nah, jadi mau gimana gitu nah gitu ya jadi ada dua segmen segmen yang normal itu segmen ganglionik yang nggak normalnya yang nyempit di bagian distal ini yang biru itu segmen aganglionik dia nggak punya ganglion di dua-duanya di plexus Meissner sama di plexus Auerbach ya oke ya nah klinisnya biasanya bayinya itu atau neonatusnya itu dia nggak mengeluarkan mekonium di 1 hari pertama gitu. Terus habis itu dilakuin lah rektal tulusnya jebret, moncrot itu eh, ijo-ijo kayak gitu. Ya, oke. Kita review dikit tadi ada yang tahu nggak kalau misalnya yang apa sih namanya bibir sumbing itu kalau misalnya cuma kena bibir jadinya ganggu fungsional apa enggak? Kalau cuma bibir doang. Ayo guys, dia ganggu fungsional apa enggak kalau cuma enggak. Ya, kalau misalnya dia kenanya itu maksila sama palatum atau salah satu, dia mengganggu fungsional apa enggak? Ganggu. Ganggunya bisa apa aja? Ganggunya bisa apa aja? Bisa aspirasi nggak? Bisa sengau nggak suaranya? Harus bisa ya. Jadi dia bisa mengganggu gitu. Nah, untuk yang si betul bisa ganggu fonetik. Nah, kalau misalnya si siapa namanya? Si bibir sumbing ini itu sebenarnya penyebabnya dia ke arah multifaktorial. Jadi dia nggak ada apa sih namanya jelas gitu. Oh dia nggak langsung herediter, nggak ada turunan gen ini gen apa. Jadi dia lebih ke arah multifaktorial ya. Kalau misalnya bibir sumbing gitu. Nah kita balik lagi ke Hirschsprung. Berarti kalau misalnya ditanya di bagian yang merah ini namanya segmen apa? Yang normal ini yang membesar ganglionik. Oke, mantap. Amanda Jasmine. Terus kalau misalnya yang bawah ini yang menyempit namanya segmen apa? Aganglionik. Makanya jangan di DM. Nah, dia berarti ciri-cirinya kalau misalnya Hirschsprung ini dia tidak tidak ada apanya di bagian yang nyempit ini. Nggak ada apanya yang harusnya ada. Ganglion. Ganglion di plexus apa? Di plexus Meissner sama Auerbach. Oke, mantap. Kasiti. Nah, ini ya, gambaran mikrosnya, karena dia nggak punya ganglion, aganglionik, jadinya dia menebal ya, lapisan sarafnya. Jadi nerve fibernya itu thicken. Ya, jangan lupa diingat ada segmen ganglionik, segmen aganglionik, yang nyempit ini aganglionik, yang melebar, yang normal ini ganglionik. Gambaran yang buat aganglioniknya, karena dia nggak punya ganglion, dia berusaha lah untuk bisa keluarin itu buang-buangan, akhirnya, tapi cuman nggak ada ganglionnya, akhirnya dia melakukan penebalan di sarafnya. Gitu ya. Jadinya gambaran mikros khasnya adalah penebalan dari eh, apa namanya serabut saraf.
gitu. Tapi kalau misalnya normalnya kita bisa ngelihat adanya si telur-telur ceplok ini atau si ganglion. Oke ya, aman ya? Aman. Kita lanjut lagi. Next, nah terus habis itu herediter yang selanjutnya adalah polycystic kidney. Sesuai namanya ada banyak cyst atau banyak kista gitu ya rupa-rupanya. Nah sebenarnya kalau di BPP itu dia bahasanya salah satu kelainan fibrokistic diseases. Terus habis itu kalau kita lihat di gambarnya ini kalau misal gambar di PPT dosennya ini di makros kita itu tuh sebenarnya kita nggak bisa membedakan gitu antara struktur anatomi normalnya. Jadi kita cuma bisa ngelihat adanya oh dia banyak banget nih apa namanya lubang-lubang gitu atau cyst-nya di sini gitu. Sama kalau misal bahasa BPW itu ada selain kista-kista yang muncul dengan ukuran bervariasi, juga ada atrofi dari parenkim ginjal. Gitu ya. Intinya sih ciri khasnya ada kista-kista, karena kista-kista ini mengganggu parenkimnya, jadi parenkimnya hilang-hilangan, jadi atrofi gitu ya. Jadi yang jelas apa ingat aja ada kista-kista sesuai namanya polisistik. Habis itu dia atrofi parenkim. Gitu. Karena dia atrofi parenkim terus nggak jelas ini strukturnya segala macam keganggu, otomatis bisa terjadi penurunan atau hilangnya dari fungsi ginjal gitu. Nah, karena ini adalah penyakit yang diturunkan secara herediter gitu ya. Kalau di tentir itu ada yang secara dominan sama yang resesif. Kalau yang dominan nanti munculnya pas dewasa, yang resesif bisa langsung koit katanya gitu ya. Yang jelas sih kalau misalnya lihat dari apa sih namanya turunan-turunan terdahulu jangan lupa aja diingat ini gambar makros kita itu ada banyak kista-kista sama ada atrofi dari parenkim buat polycystic kidney ya. Oke. Oke. Nah, kita review lagi. Kalau misalnya kembar dampit itu dia berasal dari zigot yang sama atau beda? Kalau kembar dampit atau kembar siam atau conjoined twins itu dia asalnya sama ya, betul. Dia berasal dari zigot yang sama atau monozigot. Ya, atau dari monozigot gitu ya. Oke. Dah. Terus habis itu penyebabnya si eh, bibir sumbing itu apa? Herediter aja, lingkungan aja atau multifaktor? multifaktor. Multifaktor, betul banget Bang Naufan. Ya, terima kasih. Next. Oke, next. Habis itu ada atresia biliar. Nah, jadi atresia biliar ini itu penyebabnya idiopatik. Nah, bentuknya itu paling sering adalah tidak terbentuknya dari common bile duct ini atau saluran yang lebih rendahnya atau tidak berkembangnya kandung empedu atau hipoplasia dari kandung empedu gitu ya. Intinya dari atresia biliar yang terjadi ini akhirnya kan cairan empedunya ini nggak bisa disalurkan nih masuk ke duodenum dan segala macamnya. Akibatnya terbendunglah empedunya di dalam hepar atau bagian yang atasnya ini, bagian proksimal dari si saluran empedu ini yang atresia, gitu ya. Karena terjadi endapan empedu, gitu ya, intrahepatik, itu akan memicu terjadinya inflamasi. Inflamasi yang terjadi nih, kalau dia terjadi terus-menerus, gitu ya, secara kronik, nanti dia bisa terjadi fibrosis, gitu ya, bisa timbul jadi apa namanya? Jaringan ikat gitu ya di sekitar hepar-heparnya ini gitu ya. Terus habis itu dia mencoba nih untuk bisa mengalirkan cairan empedu karena kan bahasanya kalau misalnya dia di sini terhambat bagian sininya kan di bagian usus apa sih di bagian duodenumnya nggak dapet nih apa empedunya. Jadinya dia bikinlah banyak duktulus-duktulus yang ada di heparnya. Cuman kan meskipun banyak duktulusnya mau segimanapun mau berjuta-juta kan ini juga tetap terhambat kan. Jadinya tetap juga tidak bisa disalurkan gitu. Nah, sisa-sisa jaringan hepar atau hepatosit yang terperangkap di dalam fibrosis gitu ya, itu nanti dia akan membentuk nodul-nodul regenerasi gitu ya. Jadi kata kuncinya atresia biliar itu nanti bisa apa namanya mengakibatkan terjadinya sirosis biliar atau sirosis hepatis gitu ya. Terus habis itu gambaran mikros khasnya ada proliferasi dari duktulus, ada fibrosis, sama ada pembentukan dari nodul-nodul regenerasi, gitu ya. Oke, nah ini tambahan. Kalau misalnya nanti kita lihat di gambaran makrosnya, itu kadang kita bisa nemuin adanya pigmen yang tersangkut di dalam hepatosit, warnanya kuning tenguli, gitu.
Terus habis itu sel radang yang bisa ditemuin ada limfosit, ada neutrofil. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya makrosnya warnanya hepar, ditanya penyebabnya apa karena terjadi kolestasis di sini. Kalau misalnya ditanya penyebab kenapa sih heparnya bisa warna hijau gitu. Klinisnya pasiennya kuning, atau jaundice, pipisnya gelap gitu ya, sama EE-nya tuh putih gitu atau ekoik karena dia kan nggak dapat siapa namanya pedunya gitu. Nah terus hasil labnya ada peningkatan bilirubin yang conjugate gitu. Ya kita lihat aja gambarnya. Ini adalah gambaran dengan pewarnaan hematoksilin eosin, yang ini dengan pewarnaan khusus trikrom. Kalau pewarnaan khusus trikrom itu tujuannya untuk melihat, bentar ya guys ada iklan, untuk melihat jari untuk melihat adanya jaringan ikat gitu ya. Kalau misalnya perwarnaan trikrom. Nah, kalau misalnya gini di trikrom nih, oh banyak nih berarti jaringan ikatnya. Nah, jaringan-jaringan ikat ini yang ditandain warna biru ini adalah fibrosisnya gitu ya. Nih, yang ini nih fibrosisnya. Nah, yang bulat-bulat ke pulau-pulaunya ini adalah nodul-nodul regenerasinya gitu ya. Gitu. Nah, di dalam sininya itu terjadi proliferasi dari ductus di dalam dalam sini. Gitu. Intinya ada fibrosis, ada nodul regenerasi, sama ada proliferasi dari ductus. Gitu ya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita review dulu. Oke, kita review dikit dulu. Tadi berarti kalau misalnya dia terjadi atresia biliar, gitu ya, nanti bisa memicu terjadinya apa? Sirosis hati. Oke, atau sirosis biliar atau sirosis hepatis. Oke, gambaran mikrosnya apa? Kita bisa ngelihat gambaran mikros yang apa aja. Apa aja gambaran mikros yang bisa kita temukan di sirosis hepatis. Nodul regenerasi, ada fibrosis. Oke, satu lagi ada apa lagi? Ada proliferasi apa? Oke, ya, proliferasi dari ductus atau ductus. Oke, mantap, arigato semuanya. Oke, kalau misalnya ditanya ada gambar tadi yang ijo-ijo itu heparnya, dia kenapa bisa ijo? Kolestasis. Oke, mantap. Next, kita lanjut ke yang kasus-kasus infeksi. Nah, pertama ada infeksi karena virus hepatitis. Tapi kalau misalnya di PPT itu sebenarnya gambarannya nggak cuma terjadi pada neonatal hepatitis, bisa karena CMV dan segala macamnya. Cuman aku belum masukin ini, teman-teman bisa baca lagi aja di part PPT-nya. Cuman bagian ini neonatal hepatitis, kalau dia terjadi hepatitis berarti terjadi karena infeksi dari virus hepatitis A, B sama C kalau nggak salah. Nah, sebenarnya dia ini kasusnya ini kasus infeksi hepatitisnya ini itu bisa menimbulkan terjadinya sirosis biliar juga. Cuman dia uh, dari segi waktu terjadinya atau onset dari sirosis biliarnya itu dia nggak secepat kalau misalnya terjadi atresia biliar yang kayak tadi yang kita lihat yang warna apa sih? Yang ini gitu apa? Yang depan ini gitu. Nah, kalau yang neonatal ini dia lebih ada jangka waktunya bisa sampai 6 bulan gitu kalau kalau nggak salah kata dokternya gitu ya. Cuman karena dia nanti bisa menimbulkan dan segala macamnya, nanti klinisnya juga mirip nih. Klinisnya ikterik. Cuman gambaran mikroskopik yang membedakannya, kalau misalnya tadi di cirrhosis hepatis itu ada nodul regenerasi dan teman-temannya dua tadi itu, tiga tadi. Nah, khasnya kalau misalnya neonatal hepatitis ini ada giant cell hepatocyte. Ini kok hepatitis ya? Bentar ya, kita perbaiki dulu. Hepatosit deh, seingat aku apa hepatitis ya. Pokoknya itu ada giant cells, ada giant cellsnya ini. Kalau misalnya dilihat di sini, yang ini nih. Jadi dia bagian ini sitoplasmanya kayak gede terus banyak inti-intinya gitu. Nah, mana lagi? Ini tadi gambar ini segala macam yang gabung-gabung yang besar-besar nih. Nih, nih, nih. Kalau yang ini kan sel radang.
ya, gitu ya. Kalau misalnya neonatal hepatitis itu ada giant cell hepatocyte. Fungsinya sebenarnya kenapa mereka gabung-gabung itu katanya untuk bisa ngelawan gitu. Jadi analogi dokternya itu kayak apa sih namanya sel Langhans gitu kan. Mereka gabungan dari sel-sel radang gitu. Jadi semakin banyak bergabung itu mereka apa lebih mudah untuk ngelawan katanya sih begitu. Ya, intinya neonatal hepatitis ciri khasnya adalah giant cell hepatocyte. Ya, oke ya. Oke, oke. Next. Terus habis itu ada eh, TB miliar atau tuberculosis miliar atau miliary tuberculosis. Penyebabnya ada Mycobacterium tuberculosis gitu ya, penyebarannya secara hematogen. Nah, karena dia penyebarannya hematogen, nanti si siapa namanya? Muhammad tuberculosis ini dia akan apa namanya? Hidup dan juga berkembang di sekitar kapiler-kapiler yang ada di hepar nih kayak gini. Makanya nanti dia seolah-olah gambarannya tuh kayak apa sih namanya jarum ya kayak pentul gitu. Makanya namanya miliar itu penyebabnya. Nah ini yang putih-putih ini itu adalah tuberkel atau lesigon atau kompleks gon gitu ya. Sama nanti kita bisa menemukan adanya apa sih cavern gitu atau kavitas. Nanti kavitas ini kalau bahasa BPP lesi berupa nekrosis perkijuan luas yang massa nekrotiknya hilang terbawa batuk sih atau eh, udah terjadi hemoptisis gitu si kavitasnya. Gitu. Tapi ini nggak disebut sih teman sama dokter. Intinya penyebarannya hematogen, penyebabnya apa sih namanya Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Kalau misalnya ditanya gambaran mikrosnya, jangan lupa hafal mati ini granuloma. Isinya ada nekrosis perkejuan, terus ada sel Datia Langhans, ada sel histiosit, ada sel epitelioid gitu. Tapi kayaknya kemarin nggak ada mikrosnya. Intinya seperti itu, ya. Oke. Kalau misalnya gambaran khas mikrosnya neonatal hepatitis tadi apa? Ada siapa yang bergabung menjadi satu membentuk Indonesia dan mengalahkan Disadiki. Iya, giant cell. Ke giant cell petaset. Oke, mantap. Oke, next. Next, terakhir ada neoplasma. Oke, ada neoplasma. Neoplasmanya ada dua aja, guys. Ada neurofibroma. Dia berarti jinak gitu ya. Ini adalah kelainan genetik berupa tumbuhnya tumor multiple di bagian subkutis. Ya, jangan lupa dia tumornya itu bisa multiple, dia kelainan genetik di subkutis, bukan di lapisan epidermis, bukan di lapisan dermis, kita di subkutis. Terus dia turunannya secara autosomal dominan. Tadi yang bisa ada autosomal dominan, autosomal resesif yang berdasarkan tentir tadi ada apa? Apa diagnosisnya tadi yang bisa yang secara herediter bisa autosomal resesif, autosomal dominan. Kalau yang dominan munculnya pas gede, yang resesif bisa koit. Tadi siapa itu? Ayo siapa? Yang dia itu gambaran makrosnya khasnya ada, iya ada polycystic kidney betul. Gambaran khasnya apa? Makrosnya kalau polycystic kidney. Polycystic kidney apa tadi gambar khasnya? Kistanya banyak. Oke, sama satu lagi yang atrofi apanya? Pa parenkim ginjalnya. Oke, nice Cokopie. Nice. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia gambarannya banyak gitu ya si biji-bijian yang neurofibroma ini itu disebutnya neurofibromatosis gitu. Nah, gambaran khasnya neurofibroma ini, oh ya, dia sebelumnya asalnya dari sel saraf tepi si neurofibroma ini. Nanti gambaran khasnya kita bisa ngelihat adanya kayak sel spindle. Jadi kayak apa kayak jarum-jarum gitu lurus-lurus. Ini ya lurus-lurus, lurus-lurus, gitu nanti kita lihat lanjutnya. Ini lumayan membantu bahasa BPP. Yang penting kalau teman-teman pernah baca aja. Sel tumor berbentuk kumparan dengan stroma fibriller harus atau stroma yang longgar myxomatosa. Ini intinya sel spindle. Ya, inti selnya berbentuk kumparan berkeluk dengan ujung runcing atau disebut intercaterpillar menyerupai ulat bergerak. Gitu ya, intinya sel spindle.
Itu ya kayak sel spindle. Ini ada kalau misalnya ditentir ada penyebabnya ada NF1 sama NF2 gitu ya. NF ingat aja N-nya neuro, F itu fibroma gitu ya. Jangan lupa dia dari sel saraf tepi, penurunannya autosomal dominan, muncullah di subkutis, terus gambaran khasnya adalah sel spindle. Oh iya, jangan lupa karena meskipun dia ini jinak, oma-oma ini neurofibroma, dia nggak berkapsul, juga nggak berbatas tegas. Meskipun dia jinak, dia nggak berkapsul dan nggak berbatas tegas. Oke, kalau gitu kita lihat dia non capsulated ini. Nah, ini sel spindle lebih mantep nih guys nih. Juing, 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 sel spindle. Berbentuk kumparan, ya kayak gitu yang tadi ya. Oke, kita review. Tadi dia ini jinak apa ganas? Neurofibroma. Jinak apa ganas? Ayo everyone. Oke, jinak. Betul sekali. Meskipun dia jinak, tapi dia nggak berkapsul. Selain nggak berkapsul, berbatas tegas nggak? Tidak berbatas tegas. Oke, terima kasih para hadirin. Selain itu, dia itu penurunannya secara apa? Terikat X, autosomal. Oke, autosomal dominan. Mantap ya, sobat kastrat. Oke, dia tumbuhnya di du, di dermis, epidermis, subkutis, muskularis. Di mana? Oke, di subkutis. Asal selnya dari, oke, sel saraf tepi. Oke, terima kasih. Arigato semuanya. Oke ya, aman ya. Oh, mikrosnya gambarannya apa tadi? Spindle. Oke, nice. Arigato semuanya. Next, terakhir. Terakhir ada teratomski, teratoma. Ini dia tumor germinal tersering nomor 2 pada bocil atau pada pediatri. Ya. Nah, tumor ini tuh berasal dari sel germinal minimal mengandung 2 dari 3 gitu ya. Kan tiga tuh ada ectoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Nah, kalau misalnya ada ectoderm sama mesoderm di satu jaringan gitu ya, itu bisa teratoma. Itu ya minimal 2. Kalau dia soalnya bilang harus ada tiga-tiga berarti salah. Kalau cuma satu salah. Minimal terjadi 2 gitu. Nah, kita bisa lihat nih di sini kalau misalnya di PPT dokternya itu ada gambar teratoma gitu ya, makro mikros teratoma. Di sini ada jaringan otak nih di sini. Ini ada apa sih namanya neuron, akson dan segala macam. Ini kan berarti dia asalnya dari ektoderm. Terus ya, ini ada tulang rawan ya kayaknya. Iya, ini tulang rawan. Ini mesoderm. Terus ini ada otot polos. Otot polos dari mesoderm juga, ya. Nah, ini ada epitel pernapasan nih, ada epitel Schneiderian gitu ya. Ini dari endoderm gitu. Ya. Kalau misalnya ini sama ini ada di satu tempat, mereka bergabung berkumpul menjadi satu kesatuan Indonesia, enggak deh, itu jadi namanya teratoma. Intinya harus ada dua apa sih namanya, berasal dari dua, dari minimal mengandung 2 jenis sel germinal gitu, komponen matur. Nah, selain itu teratoma ini itu dia secara maturasinya disebut ada yang imatur sama ada yang sebutnya matur. Kalau matur berarti dia sudah berbentuk suatu jaringan. Misalnya ini kayak ini, ada tulang rawan, ada kelenjar-kelenjaran di sini, ada epitel Schneiderian, ya kan? Apalagi oh ada otot polos di sini. Gitu ya. Oh, berarti dia sudah matur ini pemirsa everybody. Tapi kalau misalnya ini, kalau imatur, biasanya itu dia belum membentuk suatu struktur yang khas gitu. Jadi kita kagak tahu ini sebenarnya dia asalnya dari mana. Nih, kalau yang ini banyaknya sel-sel dari neuroektodermal nih yang kayak biji-biji kecil-kecil satu nih. Dia apa sih namanya? Bahasanya intinya hiperkromatik dengan bla 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 bla. Apa ya kalau nggak salah itu dengan kromatin apa gitu. Pokoknya dia intinya hiperkromatik jadi bisa kelihatan sama kita bisa melihat adanya roset ya. Ada roset. Kalau imatur berarti dia belum bentuk apa-apa, itu dari neuroektodermal kebanyakan sama kita bisa ngelihat adanya roset kalau misalnya imatur. Tapi kalau misalnya matur dia sudah berdiferensiasi membentuk suatu jaringan yang berasal dari satu apa
sel germinal tertentu. Either dia eh, gabungan dari dua tadi ectoderm, endoderm atau tiga-tiganya bisa ya, gitu ya. Oke, nih info dari BPP yang paling penting sih eh nggak sih dibaca aja. Dia bisa ditemukan di ovarium, di testis maupun area midline mediastinum, abdomen dan sakrokoksigel. Ya betul. Nah, beberapa teori mengatakan bahwa Teratoma sacrococcygeal itu merupakan parasitic conjoined twin. Beberapa teori mengatakan bahwa nih, kalau misal teratoma yang di sacrococcygeal itu parasitic conjoined twin. Teratoma yang di sacrococcygeal, kata orang teori ini, itu parasitic conjoined twin. Gitu ya. Oke, kita review sedikit. Jadinya kalau teratoma itu apa syaratnya? Berapa sel germinal asalnya? Oke ya, minimal 2 dari 3. Oke, mantap, arigato. Ya, oke. Ini teman-teman bisa baca, aku udah SS dari eh, video YouTube-nya Fabian. Ini kalau ectoderm ada apa aja berdasarkan apa sih namanya pahamnya PA. Ada skin, hair, teeth, glands, nervous system. Kalau mesoderm itu ada bones, muscles, connective tissue, kidneys, blood vessels itu mesoderm. Endoderm ada digestive organs, ada endocrine glands, ada respiratory tract. Berarti yang tadi Schneiderian itu endoderm. Ya. Nah ini kalau misalnya di gambaran mikros punya kita yang DK aku dapat kemarin. Ini kalau misalnya kita lihat nih di sini, ini ada banyak folikel rambut nih guys. Nih. Nih, berarti kan dia kalau folikel rambut asalnya dari ectoderm, mesoderm, endoderm, rambut, 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 ekto, ya, oke. Dia dari ekto. Nih, kalau misalnya ini nih guys, ini nih apa ya kira-kira? Apakah ini roset guys? Ayo, yang bilang roset sama yang bilang gas siapa? Ayo. Nah, sebenarnya aku juga bingung kemarin ini apa. Terus aku tanya ke dokternya, sebenarnya ini adalah jaringan rambut apa rambut guys ini potongannya aja lebih bawah gitu jadi seolah kelihatan kayak roset. Jadi sebenarnya ini matur semuanya, jadi disediaan kita tuh semuanya matur. Nah kemarin tuh katanya ada satu preparat yang ada skenederiannya gitu. Intinya kayak gitu aja, jangan lupa kalau yang skenederian itu kan epitel pernapasan tuh kalau nggak salah apa ya torak berlapis ya apa sih. Ya pokoknya epitel pernah apa epitel respiratory itu diingat-ingat lagi aja apa. Ya. Oke ya, kalau misalnya ini ada jaringan lemak, ada rambut. Yang ini nih ada kelenjar. Berarti ini ektoderm ektoderman, ini ektoderm apalagi di situ ya. Apa itu otot yang nggak kelihatan. Ini ada lemak nih di sini, ada rambut-rambut. Gitu ya, berarti sudah memenuhi syarat. Syarat. Nah, kita kuis ya guys ya. Oh, kita review dulu deh kalau gitu. Kita review yang yang mana ya? Yang Oh, kalau misalnya dia atresia biliar itu bisa terjadi apa? Bisa mengakibatkan terjadinya apa atresia biliar? Ayo, atresia biliar. Oke, sirosis hepatis. Ya, oke ya, oke. Terus kalau misalnya sirosis hepatis, kira-kira yang meningkat itu bilirubin yang conjugate apa unconjugate? Yang conjugata atau ya yang conjugate ya. Oke, betul. Yang conjugate yang meningkat atau hyperbilirubinemia conjugate. Terus habis itu kita pindah cek lagi yang Hirschsprung. Hirschsprung itu kalau misalnya yang normal itu yang melebar apa yang menyempit? Hirschsprung itu yang normal yang melebar. Oke, betul yang melebar ya. Yang melebar. Yang melebar itu dia disebut segmen apa? Segmen ganglionik. Karena
punya ganglion di plexus apa? Iya, Auerbach sama Meissner. Oke, mantap. Ya, berarti sisi yang nyempit namanya segmen apa? Ya, kayak aganglionik ya. Ciri khasnya mikrosnya apa, teman-teman, sobat Bang Windah? Ciri mikrosnya, nerve fibernya kenapa? Betul, serabut sarafnya menebal. Terima kasih, Siti. Ya, oke. Kita lanjut aja kalau gitu kita kuis dulu. Kira-kira ini teh gambar apa? Sok atuh teman-teman dijawab. Ayo guys, ini kira-kira gambar apa ya? Oke, di sini ada hepatitis neonatus dari Warui. Karunia Hafifah juga bilang benar juga nih neonatus hepatitis. Ada lagi nggak jawaban yang lain teman-teman? Kira-kira setuju neonatus hepatitis? Neonatal hepatitis setuju? Setuju apa tidak? Nih kalau gitu kita tanya ya, kenapa kalian menjawab ini neonatal hepatitis? Ciri khas apa yang bisa terlihat everybody? Apa ya kira-kira nih yang mendasar? Oke, kata mau pulang ada giant cell hepatosit. Betul sekali guys, ini banyak banget lihat di selnya bergabung menjadi satu membentuk Indonesia melawan Budi Sadikin. Gak ada yang bercanda. Doh, jangan tangkap saya. Oke, next. Ini kira-kira apa ya? Diagnosisnya apa? Diagnosisnya, penyebabnya nanti ya, waru ya. Diagnosisnya kira-kira apa kalau Bang? Oke, sirosis ya, ini sirosis biliar. Penyebabnya baru yang atresia biliar. Ya, oke. Ciri khasnya kenapa dibilang ini sirosis hepatis? Karena atau sirosis biliar karena itu. Apa ciri khas yang bisa kita lihat? Nodul regenerasi, oke setuju. Ini banyak nih buat bulat. Apalagi? Oke, fibrosisnya ada. Ya, ada proliferasi ductus juga di dalamnya. Oke, mantap. Next. Ini ada apa ini? Ini dia ada di sela-sela otot. Hmm, kata Warwi ini Hirschsprung, Cipung. Kenapa ini Hirschsprung? Apa yang mendasari dia Hirschsprung? Di antara muskuler terus? Betul, ada serabut saraf yang menebal dan nggak ada ganglionnya. Betul ya. Betul, ini nggak ada ganglion, nggak ada telur ceploknya. Tapi ini gambarnya kurang kurang bagus ya guys ya, mohon dimaafkan. Ya, ini betul. Ini adalah penebalan dari serabut saraf dan nggak ada ganglionnya. Berarti ini kita bisa ini segmennya uh, ganglionik apa aganglionik? Aganglionik ya. Oke, mantap. Nih, apa ini kira-kira? Kayak kecebong, kecebong. Yaps, betul. Mantap sekali everybody. Dia adalah neurofibroma. Neurofibroma ciri khasnya ada sel sel spindle. Asalnya dari sel saraf tepi. Oke. Terus dia penurunannya secara autosomal dominan. Ditemukan di subkutis. Oke, mantap. Arigato. Oke, kita langsung masuk aja ke S-word ya. Nih, nomor 36, 37, 38. Langsung aja gaskan everybody dijawab. Langsung saja digacorkan. Morbus Hirschsprung adalah ditandai dengan yang mana nih, teman-teman? Salah satu atau hiper atau yang enggak dua ada dua-duanya? Oke, telur ceplok, ganglion menjawab C. C, ada lagi C, C, C.
Kayak kunci nggak guys? Kunci cek. Kita kunci. Kita kunci ya. Oke, siap. Kita kunci. Next, number 37. Segmen usus dengan lumen yang menyempit. Yang menyempit. Ini apa guys? Nih, ada D, D, absen D, katanya D. Kita kunci, guys. Kita kunci. Kita kunci. Sabar, mau pulang. Sabar ya. Saya tahu. Kamu pengen pulang. Saya juga pengen pulang. Gitu. Oke, kita kunci ya. 38. 38 mau pulang bilang D. 38 bilang B. 38 apa nih? 38 apa? Opsi E-nya kelihatan kan? Aku takut di laptop aku soalnya kayak agak kepotong gitu. Kelihatan kan ya? Oh, nggak kelihatan. Astaga. Ntar ya, kita tutup dulu ya, pribadi ya. Gimana sih cara tutup? Ini nih, 38. A, B, C, D, E. Padahal ini naik, nah ini harusnya. Ya, kita kunci ya. Oke, kita lihat. Survei membuktikan. Oke, yang ini C, benar. Yang ini D. Nah, ini kayaknya harusnya E aja lah. Yang ini kayak nggak dia dokternya nggak nyebut. Tapi sebenarnya kalau misalnya tapi dia nggak jelas sih dia terjadi nih apanya gagal fusinya atau tiba-tiba kembar siamnya. Tapi harusnya yang E sih guys. Oke lah ya tergantung amal perbuatan apa tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi aku setuju ini C, ini D, ini E. Next ya. Nah ini kembar siam yang terlihat pada gambar di atas merupakan kembar simetris, fetus invertus, teratoma, aplasia, diplasia. Oke, ada B, ada B. Setuju, B? Oke, kalau misalnya dia kembarnya asimetris, kira-kira yang kayak gimana tuh? Satunya bisa kecil, satunya bisa masuk kayak di dalam gitu, bisa jadi parasite. Oke, ini benar ya, kembar simetris. Jadi kalau misalnya ini apa sih yang bergabung? Oh, ini gambaran makros kita ya. Ini kepala, kepalanya gabung nggak sih guys ini? Kepala iya, Kinder. Oh iya, kayak Kinder Joy. Ini kepala gabung, dadanya gabung nggak? Oh iya betul, fetus in fetu tuh yang apa sih namanya? Yang asimetris. Ini kepala gabung, perut gabung. Apa perutnya enggak ya? Dada aja. Ntar lah kita lihat aja lah, skip dulu. Kayak yang ini, next yang nomor ini. Ini apa guys? Oke, A. Ada lagi A. Oke, kita bedah ya. Kenapa bukan B? Harusnya apa? Autosomal dominan. Ganas apa jinak dia? Kayak jinak ya. Dia diturunkannya secara udah tadi autosomal dominan. Neoplasma di epidermis kulit. Benar apa salah? Harusnya di subkutis. Oke, mantap. Next, 41. Gambar di bawah ini merupakan suatu tumor jenis teratoma. Pilihlah yang sesuai. Iya betul dia nggak di epidermis, dia di subkutis. Gambar di atas menunjukkan jenis teratoma matur. Oke, setuju ya. Kenapa A bukan salah? Masih ingat nggak yang dianggap conjoined twin itu? Dia asalnya kira-kira di mana ditemuinnya? Di sak di iya sakrokoksigel betul. Kalau yang A, tapi kayaknya nggak tahu deh ini di mana kayaknya kalau seingat aku ini ovarium deh ditemuinnya. Kalau yang gambar ini di PPT tuh. Jadi yang A salah. Yang B, teratoma harus memiliki ectoderm, mesoderm, endoderm. Ini harusnya bisa dua aja ya, minimal dua. Yang D, kelainan genetik yang bersifat autosomal dominan. Ini lebih ke nggak tahu. Oke, ini udah. Next. Ini apa guys?
Ini jelas lah ya yang bergabung apanya. Toraks, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Kalau ini ya, kalau dari aku sih aku ngeliatnya ini kayak perut nggak sih guys? Ini ininya di sini. Iya, aku ngeliat ada ini nih. Ada choco chips. Iya. Iya, kalau perut omphala betul. Kalau kepalanya kranium. Kalau yang ini kira-kira apa? Ini apa? Kalau yang ini. Ada yang apa sih soalnya? Pernyataan yang benar tentang bibir sumbing pada sedian berikut. Oke, kenapa B salah? Harusnya dia ini nih gambaran itunya patonya di sini. Dia bukan mulut, iya mulutnya kebuka sih, cuman ini kayak nggak kebentuk. Harusnya apa kalau B ini? Dia kelainannya mul, multifaktorial, betul. Berarti D juga salah. Ini dia uni apa bila? Ini bilateral, kayaknya karena nggak kebentuk samsak. Oke, iya betul, ini bilateral. Iya, kalau dari aku ini kayaknya perut deh guys. Ini omphalopagus yang ini dia labiogenatoskisis bilateral. Oke, kayaknya udah habis dari aku guys. Sampai sini aja. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Maka ada yang mau ditanyakan guys? Oh, kalau spesifik mikros bedain cirrhosis and atresia. Jadi kalau misalnya si atresia itu adalah penyebabnya, terus sequelnya dia bisa menimbulkan terjadinya cirrhosis gitu. Jadi gambarannya di gambaran PA-nya sama gitu. Jadi kayak itu gambaran kira-kira kenapa bisa jadi cirrhosisnya karena si atresia biliar kalau di kasus pediatrik gitu. Jadi harusnya sama. Itu ya berarti ada nodul regenerasi, ada fibrosis sama proliferasi ductus. Oke, ada lagi teman-teman. Oke, kalau nggak ada, aku kembalikan lagi ke Lala.